Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 06 Kota Bengkulu, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf TU. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara destinasi program guru pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kota Bengkulu, yaitu Ibu Dewi MPD. Dan tidak lupa selawat beriring salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang yang kita rasakan pada saat pagi ini. Baiklah, langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu doa pembukaan yang akan disampaikan kepada Bapak Ilham. Kepada Bapak Ilham, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan bahasa yang pantas kami aturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan yang mendominasi budaya positif. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penunggah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja sama secara profesional dengan baik dan tekun. Sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu, dan limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi ini. Ya Allah, Tuhan kami, saburkanlah hati kami, padukanlah langkah kami, arunkanlah pengetahuan dan sediakanlah pemahaman kami agar kami dapat mengikuti hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang kami mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkau lah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memimpin doa pembuka, sebelum kita buka, mari kita melafazkan basmalah. Memasuki acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD 06 Kota Bengkulu kepada Bapak Tinggi MPD, kami persilakan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara untuk kesempatan kepada kami. Mari kita sama-sama mengucapkan syukur yang tak terhingga dari Nya. Kesehatan penasaran ini menjadi kita lagi akan mengenal wejangan dari CGP Ibu Dewi. Sahabat, kunjungan juga sudah kita yang besar Muhammad SAW. Kita mengajar beliau, alhamdulillah kita masih dalam akhirnya yang sama. Bapak Ibu yang kami hormati, serta yang kami banggakan, izinkan saya menyampaikan sambutan dalam kegiatan dari area PD melakukan diseminasi budaya positif terasa. Pertama sekali kami selaku keluarga di sekolah ini mengucapkan bangga dan terima kasih sekali kepada Ibu Dewi yang telah dapat melakukan rangkaian kegiatan masih calon ya Ibu Dewi. Masih calon itu bergerak pada angkatan 7 sampai saat ini. Alhamdulillah beliau sudah cermat sekali dalam kegiatan ini dan mendapatkan nilai yang baik. Ya, bersama kedepannya beliau tetap sukses dan dapat melakukan rangkaian kegiatan ini dengan baik dan sangat baik ke depannya dan tidak menemukan masa biasa. Berikutnya yang kedua, karena ini merupakan program daripada pemerintah bahwa kita guru dituntut untuk juga mengikuti kegiatan calon guru bergerak. Ya, berkali-kali Bapak memang kemarin sudah mengatakan ya. Dan yang saya tangkap bahasanya, kalau kita sudah lulus dari guru bergerak, kita dengan mudah untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Guru bergerak ini nanti setelah mendapat sertifikat guru bergerak ini bukan ditujukan kepada yang punya milik saja, tapi kepada seluruh guru termasuk mereka. Iya boleh. Nah, saya dapat informasi juga begitu bagus dari program ini, tapi entah pelaksanaannya ke depan pun juga hasil. Kalau Bapak lihat dari yang sudah lulus bagus dan berpengetahuan, ya sudah itu mengikuti zaman keinginannya. Nah, saya pun juga menjadi angkatan 8. Saya dapat sudah satu tes pertama. Kemarin tes apa namanya? Tes apa namanya? Simulasi mengajar. Di tanggal 3 hari ini sampai ke tanggal 13 nanti tes yang kedua, wawancara. Nah, itu baru tahapan seperti itu Bapak. Jadi mudah-mudahan Bapak Ayah sebagai Bapak juga ikuti ini lulus karena Bapak baru daftar juga. Karena kemarin kami dulu sekolah-sekolah kita dianjurkan untuk ikut itu. Bapak coba ternyata diluluskan. Ada kawan Bapak di SDN 27, Bapak tanya kemarin waktu ketemu jadi Bapak namanya Pak Zul, katanya dia nggak lulus. Ada juga yang nggak lulus. Ya, Pak Zul, angkatan 8 sama dengan Bapak. Nggak lulus administrasi. Ya,
Entah saya belajar atau enggak, itu wawancara dulu ya. Tapi dalam hal ini sampai ke tanggal 13 nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga mohon dengan sangat dengan kegiatan ini kita ikuti semaksimal mungkin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami kira itu yang perlu kami sampaikan. Selamat Bu Dewi melanjutkan untuk diseminasinya yang merupakan tugas dan kewajiban dalam melakukan kegiatan rangkaian calon guru penggerak ya. Kepala Sekolah SBM 06 acara selanjutnya yaitu acara inti yaitu diseminasi program guru pendidik guru penggerak angkatan 7 Kota Bengkulu kepada Ibu Dewi Mariani MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru kita ini dalam rangka diseminasi program guru penggerak angkatan 7 Kota Bengkulu. Serta salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang penuh terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama yang ingin saya ucapkan adalah terima kasih kepada Bapak-Bapak sekolah, Bapak Didi yang telah memberikan dukungan, support dan fasilitas sehingga acara ini bisa berlangsung pada hari ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ucapan terima kasih kepada seluruh guru baik staf yang telah bersedia meluangkan waktunya pada hari ini untuk kita berbagi ataupun sharing praktik baik dari program pendidikan calon guru penggerak. Dan sebelumnya di sini saya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan karena ingin menunjukkan bahwa saya hebat, itu bukan, tetapi ini adalah salah satu rangkaian tugas yang harus saya kerjakan, bahwasanya harus membagi praktik yang baik yang sudah kami pelajari di pendidikan calon guru penggerak, terutama di modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, di sini saya perkenalkan bahwasanya saya itu memiliki fasilitator yaitu Bapak Dr. Agus Rifa IMPD, kemudian pengajar pendamping praktiknya itu adalah Ibu Dharma Aini SPD SD. Sebelum kita memulai sesi hari ini, saya ada beberapa pertanyaan pemantik untuk Bapak dan Ibu semuanya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan yang ada di depan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut? Siapa kira-kira Bapak Ibu yang bersedia memberikan jawaban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan pemantik Ibu Dewi, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saya pribadi, saya guru kelas 4. Dapat mendisiplinkan anak, ada hal baiknya, ada tidaknya, tergantung jenis hukumannya dulu. Kalau hukumannya secara fisik itu tidak, tapi kalau hukumannya sesuai dengan tingkat kesalahan dan mendidik, dapat membawa kebaikan, kenapa tidak? Itu pendapat saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih dari Ibu Edi. Kira-kira ada dari Bapak Ibu yang lain?
dengan pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, Ibu Sinta. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi dari wali kelas 4 untuk setuju atau tidaknya hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya sangat setuju sekali agar anak tersebut tidak melakukan lagi kesalahannya. Tetapi setuju juga dengan pendapatnya Ibu itu tadi, itu tergantung dengan hukumannya seperti apa. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Edi dan Ibu Sinta. Nah, sekarang di sini kita tidak membahas apakah jawaban buku salah atau benar ya, karena ini berupa pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira siapa nih yang mau menjawab, Bapak Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku wali kelas 2 menanggapi pernyataan pemantik nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang saya alami sekarang, saya sangat setuju karena saya di kelas 2 itu lebih ditekankan lagi membaca dan menulis. Jadi ketika ada anak yang kurang disiplin, saya akan memperlakukan hukumannya seperti membaca dan menulis agar membacanya lebih lancar dan menulisnya tulisannya lebih bagus lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ila. Sekarang kita masuk yang pertanyaan pemantik yang ketiga. Belajar anak. Nah, kira-kira menurut Ibu Ani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari tanggapan tentang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Di sini saya sangat setuju karena yang lebih terkhusus saya di kelas 1 karena anak saya itu baru namanya belajar di sekolah. Ada yang TK mungkin biasa dan ada yang tidak sekolah dari TK. Dan kenapa harus adanya penghargaan? Dengan adanya penghargaan itu, anak itu akan termotivasi, akan lebih bersemangat lagi. Berarti dia merasa apa yang dia kasih, apa yang dia berikan, dia merasa dihargai oleh guru. Tidak hanya sekedar kasih tugas, itu sudah. Itu tapi dengan adanya penghargaan yang lebih, anak itu semangat dan akan lebih semangat untuk belajar selanjutnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ani. Nah, sekarang pertanyaan pemantik yang keempat. Sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui tentang segitiga restitusi? Pak Ilham? Boleh bilang? Sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Yang saya pernah dengar, yang saya tahu itu ketika ada anak bermasalah, kita ajak ngobrol dan kita mencari solusi bersama atas permasalahan yang dialami oleh anak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, materi yang mau kita sampaikan pada hari ini adalah konsep-konsep penting yang ada di dalam modul budaya positif. Nah, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Yaitu perubahan paradigma.
Nah, dalam perubahan paradigma ini ada sebuah kegiatan. Saya minta bantuan dari ibu-ibu untuk mempraktekkannya. Ini ada A dan B. Di mana A dan B? Kita sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Lalu teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar Anda membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang akan terjadi? Boleh Bapak Ibu praktekkan? Bapak mau Pak? Dengan ikat? Boleh Pak secari kertas? Iya. Boleh ikat? Ibu kan menulis sesuatu yang sangat berharga menurut Ibu Ika. Kemudian Bapak berusaha untuk ini langsung dipraktekkan dengan tangan sekolah. Yang lain boleh praktekkan dengan yang teman sedekatnya ya. Sudah? Yang berharga menurut Bapak, menurut Ibu Ika, kemudian dikepal seperti ini. Sekarang antara Bapak dan Ibu Ika, Bapak berusaha untuk membujuk Ibu Ika untuk membuka isi kepalan kanannya, memberitahu apa yang benda berharga yang ada di dalam genggaman Ibu Ika tadi. Iya. Ya, silakan Pak. Bapak Ibu Ika duluan boleh, Bapak duluan boleh. Boleh, Bapak Ibu Ika duluan boleh, Bapak duluan boleh. Jangan. Boleh Pak. Nggak boleh. Kenapa alasannya? Tidak saja. Boleh menghardik, mengancam, merayu. Rahasia. Kalau mau juga buka. Sama-sama buka. Gimana caranya Pak biar Bapak mau ngasih tahu yang barang berharga ini Pak? Gimana caranya?
yang apa ya, yang sangat menyentuh hati. Ya. Bayang, domba, Terserah Pak mau merayu atau mau pantun atau puisi juga boleh Pak. Kita 3 menit. Hari ini hari Jumat. Hari ini hari Jumat. Siangnya membeli minum. Karena Ibu Ika sudah hebat, mohon saya diberi minum. Karena Pak Didi sudah memberi pantun, maka saya akan mengasih tahu Pak Didi suatu benda atau suatu yang sangat berharga di diri saya. Oke, terima kasih Bu Ika. Baik Bapak, terima kasih dengan Ibu Ika, terima kasih sudah mempraktekkan kegiatan pengenalan tangan. Nah, dari kegiatan ini apa yang mau bisa kita ambil? Yang mau bisa kita ambil di sini adalah tentang kontrol. Pak Didi bisa saja tadi tetap bertahan, tidak memberitahu apa yang beliau pegang erat-erat. Tapi kenapa Bapak Didi memberitahu? Apa alasan beliau memberitahu kepada Ibu Ika tentang sesuatu yang berharga menurut beliau Bapak? Ingin tahu saja. Saya ingin tahu. Kira-kira apa yang berharga? Ini hanya keinginan tahuan. Jadi intinya di sini adalah kita berbicara tentang kontrol. Yang bukan kalau dengan murid adalah kontrol kita sebagai guru terhadap murid. Karena sesungguhnya yang bisa mengontrol atau mengendalikan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, tadi Pak Didi sebenarnya punya pilihan, boleh tetap bertahan pada pilihannya. Tetapi mungkin ada kebutuhan dasar pada saat ini yang belum terpenuhi, itu keinginan tahu. Sementara mungkin menurut Ika, dia ingin sebuah pantun yang dibuatkan yang melo. Berarti di situ kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Ika adalah perhatian. Ini ada menurut seorang psikiater dan pendidik yaitu William Glasser dalam kontrol teori, dia mengatakan bahwa ada beberapa
Materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bahwasanya setiap perilaku perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada beberapa elemennya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Berikutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Diane Gosar dalam bukunya mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, fase ini adalah fase yang paling rendah di dalam motivasi perilaku kita sebagai manusia. Karena kita takut. Kita akan selalu bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi karena kita takut hukuman, kita mengerjakannya. Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi sekarang kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat
satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak dapat tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata kita. Nah, contoh hukuman yang mungkin biasa terjadi, misalkan anak terlambat. Saya juga dulu sering melakukan ini. Kalau anak terlambat, saya suruh bersihkan kamar mandi. Nah, itu kan tidak ada hubungannya dengan keterlambatan dia. Berarti di situ saya sudah menerapkan hukuman kepada anak tersebut. Apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi itu sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Dari yang saya pelajari, kalau yang berhubungan dengan konsekuensi, misalnya pas pelajaran pejok, ada anak yang datang terlambat, maka guru pejok tersebut sebagai konsekuensinya bisa menyuruh anak itu misalnya mengelilingi lapangan, karena memang berhubungan dengan materi pelajaran. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Nah, yang ketiga, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sumbernya adalah Golden pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun anak untuk melihat di dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak. Restitusi adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada mencari solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian penghargaan. Seorang ilmuwan Al-Fiqh mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara kita mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan berikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi menurut Kohn ini ada penghargaan yang bersifat jangka pendek dan jangka pendek itu sangat baik karena bisa memotivasi anak. Tetapi jika penghargaan itu terus lagi dan lagi diberikan, maka motivasi anak itu menjadi dia akan melakukan ini apabila mendapatkan penghargaan, apabila mendapatkan hadiah. Jadi baik untuk jangka yang pendek. Kita masuk ke materi berikut, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survive atau bertahan hidup. Kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup itu meliputi yang pasti makanan, kesehatan, dan lain sebagainya yang bisa untuk kita bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima.
kasih sayang untuk mendapatkan perhatian dan bisa diterima dalam suatu kelompok. Itu adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan kasih sayang. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah penguasaan. Ada kebutuhan manusia itu yang berhubungan dengan kompetensi atau kemampuannya. Nah, ciri-ciri orang seperti ini adalah kalau jika seorang anak, dia pasti ingin tampil menjadi seorang pemimpin. Karena dia menguasai atau memiliki beberapa kompetensi yang tidak dimiliki oleh teman lainnya. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan, yaitu kebebasan untuk memilih sebuah pilihan. Lalu yang kelima adalah kebutuhan dasar kesenangan atau fun, yaitu kebutuhan kita merasa untuk bahagia, untuk merasa senang, untuk bergaul dengan siapa saja yang membuat kita merasa senang dan melakukan hal-hal ataupun hobi yang membuat kita merasa senang dan nyaman. Contoh kebutuhan dasar siswa. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak dipenuhi oleh anak tersebut? Kebutuhan apa Bapak Ibu? Dia senang dan suka bernyanyi, tetapi gurunya melarang untuk bernyanyi karena suasana kelas harus tenang. Maka kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan kesenangan. Kemudian, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kadang-kadang ada anak kita di sekolah, bu, aku pakai ini baru. Nah, kemudian kalau kita acuhkan, kira-kira kebutuhan yang tidak didapat anak itu adalah perhatian dan kasih sayang. Kadang-kadang anak itu suka mencari perhatian gurunya dan menunjukkan hal-hal baru yang dia miliki. Kadang-kadang kita juga mungkin karena capek atau lagi sibuk, cuek dan acuh kepada anak tersebut. Padahal anak tadi itu butuh perhatian kita. Ya, minimal kita ada respon apa yang diucapkan oleh anak tersebut. Kemudian aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa yang ada di situ? Kebebasan. Anak itu pingin sekali-kali merasa bebas. Mungkin pingin gurunya berganti-ganti. Bisa jadi seperti itu. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan penguasaan atau kekuasaan power. Kita tahu bahwa anak itu lemah, ibaratnya jangan kita permalukan dia di depan kawan-kawan. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, menurut teori kontrol Dr. William Blaker, ada 5 posisi kontrol yang sering diterapkan oleh kita sebagai guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol pada bawahannya. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Nah, tipe guru penghukum ini biasanya kita menggunakan suara yang lebih tinggi dengan intonasi yang lebih tinggi kepada anak. Kadang-kadang kita menunjuk anak, atau kadang-kadang mata kita melotot kalau kita marah kepada anak. Nah, itu adalah tipe guru penghukum. Dan saya sejujurnya juga pernah berada di posisi ini. Malah mungkin sering marahi anak. Sambil begini, mata melotot, suara intonasi tinggi. Nah, itu adalah tipe seorang
penghukum. Kita menjalankan fungsi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini, misalnya kita menggunakan kata yang lembut dengan nada yang pelan, tapi membuat anak itu merasa bersalah. Farhan, sudah berapa kali ibu bilang, jangan datang terlambat, kerjakan PR, misalnya kan? Seperti itu contohnya. Kemudian, gak kasihan kamu dengan orang tua kamu nak? Kita pasti sering menggunakan kata-kata seperti itu. Jadi kita menekan suara kita dengan pelan, tapi kita membuat dia merasa bersalah. Tidak kasihan kamu nak dengan orang tua kamu yang sudah menyekolahkan kamu sampai sini datang hanya main-main saja. Misalnya seperti itu. Berarti kita di situ adalah peran kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, posisi kita sebagai teman, kita merangkul anak. Kita biasanya bahasa tubuh kita dekat dan akrab kepada anak. Mengajak, mengobrol dia. Kemudian jika dia memang melakukan kesalahan, didekati dan diajak berbicara. Lainnya sebagai seorang teman. Kemudian yang berikut, pemantau. Nah, teori kontrol kita yang keempat, posisi kontrol kita yang keempat adalah pemantau. Nah, pemantau ini sama dia seperti teman, kita mengamati anak. Contohnya, ini kemarin pernah ibu terapkan kepada Naira. Naira datang terlambat 15 menit. Dia tidak saya marahin, saya suruh masuk, tetapi dengan catatan, berhubung kamu terlambat 15 menit, maka kamu pulangnya 15 menit lebih lambat. Berarti kita di situ memantau kegiatan anak. Kemudian yang kelima, fungsinya adalah sebagai manajer. Nah, inilah peran yang sebenarnya yang paling baik kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Kita membantu anak, mendekati anak, kemudian memberikan solusi kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini sekarang keyakinan kelas. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sekarang kalau misalnya saya tanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa? Karena helm melindungi kepala. Supaya melindungi kepala. Ya, supaya melindungi kepala. Berarti itu kita sadar akan keselamatan kita. Nah, ada orang yang memakai helm karena takut ditangkap dengan polisi. Berarti itu motivasinya adalah eksternal. Tetapi ketika kita berpikir, oh pakai helm itu adalah untuk keselamatan saya, berarti motivasinya adalah dari dalam diri kita. Motivasinya adalah motivasi internal, berasal dari diri kita sendiri. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ketika COVID? Ada yang beralasan karena memang wajib, kalau tidak pakai masker tidak boleh masuk. Itu berarti X. Tapi begitu kita yakin bahwa memakai masker itu adalah untuk kesehatan, itu berarti kita sudah berasal dari motivasinya adalah motivasi internal. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Nah, di dalam implementasi saya kemarin, di dalam peraturan itu dibuat satu arah, dibuat oleh pihak sekolah, bukan dibuat oleh siswa. Jadi di dalam keyakinan kelas ini, guru bersama siswa membuat suatu keyakinan telah seperti apa yang mereka inginkan, telah seperti apa yang mereka impikan berdasarkan motivasi mereka sendiri. Di sini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan.
Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan melibatkan semua siswa untuk ikut berkontribusi dalam curah pendapat untuk pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan tadi curah pendapat. Nah, ini adalah implementasi pembuatan keyakinan kelas di kelas 6. Yang pertama, ini diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu kepada anak-anak. Bahwasanya keyakinan kelas itu harus dibuat berdasarkan keinginan atau motivasi intrinsik dari anak peserta didik. Kemudian, ini ketika proses curah pendapat, jadi satu kelas itu saya bagi ke dalam 4 kelompok, di mana satu kelompok ada 6 orang. Kemudian mereka mulai berdiskusi, melakukan proses curah pendapat kelas seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian setelah seluruhnya selesai, maka setiap perwakilan kelompok akan menyampaikan curah pendapat dari kelompoknya masing-masing. Setelah dibuat, kemudian guru menyimpulkan hasil curah pendapat dalam suatu keyakinan kelas. Lalu, setelah disepakati oleh anak, guru dan siswa menandatangani. Jadi tadi karena keyakinan itu berdasarkan ide-ide dan pendapat dari siswa, maka guru dan siswa itu menandatangani. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi tadi adalah salah satu upaya dalam mewujudkan budaya positif saat anak melakukan pelanggaran atas nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi akan mengubah identitas anak dari orang gagal menjadi orang sukses dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Ada beberapa tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Jadi ketika anak bermasalah, ini sudah ada prakteknya. Ketika anak bermasalah, kita panggil anak tersebut. Kita tidak memarahinya di depan teman-temannya, tetapi kita panggil, kemudian kita tanya sama anak tersebut apa alasannya dan apa yang bisa kita bantu agar dia bisa berubah menjadi lebih baik. Sehingga ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya apa alasannya. Kemudian kita tanyakan keyakinan. Nah, ini ada contoh. Jadi selama keyakinan kelas ini ada siswa yang sudah melanggar keyakinan kelasnya. Yang pertama yaitu siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Ini ada siswa kelas 6 yang namanya Kaila Nabila dan yang tidak membuat PR. Nah, kepada Kaila Nabila ini kita melakukan proses segitiga restitusi. Kita tanya dia apa alasan dia. Kemudian dia nanti menjawab, kemarin dia menjawab bahwasanya dia sering terlambat itu bangunnya kesiangan. Nah, kita tanya, kenapa bisa bangun kesiangan? Dia jawab bangunnya, tidurnya selalu tengah malam, jam 1 lewat. Jadi wajar kalau dia terlambat. Kemudian kita berusaha untuk tanya sama dia, bersedia nggak dia memperbaiki dirinya?
bersedia. Kemudian bagaimana? Kita tanya sama dia, solusinya apa dari dia? Kira-kira bagaimana cara Khaila Nabila untuk memperbaiki diri? Dia bilang dia akan pasang alarm. Kemudian saya tanya, kapan mulai memasang alarm? Nanti Bu, pulang sekolah langsung saya pasang. Kemudian kita berusaha untuk memberikan solusi lain. Kira-kira di rumah bisa nggak, siapa yang bisa membantu kamu untuk membangunkan kamu? Dia jawab, ayah dan ibunya. Boleh nggak minta tolong dengan ayah dan ibunya untuk membangunkan kamu setiap pagi? Artinya kita membantu dia untuk menemukan solusi. Kemudian kita panggil orang tuanya. Nah, dengan orang tuanya juga kita minta bantuan supaya si anak tadi ini tidak datang terlambat lagi. Dan alhamdulillah memang setelah direstitusi seminggu ini, kemarin dia tidak terlambat. Nah, ini adalah contoh video segitiga restitusi. Ini kebetulan kasusnya adalah seorang anak yang ketika belajar melempar-lempar kertas ke kawannya. Nah, ini kan sering terjadi di dalam kelas. Jadi anak tersebut kita panggil, kita nasihati dan kita cari solusinya. Ini ada keterkaitan antara budaya positif dengan modul 1.1 yang dipelajari sebelumnya, bahwasannya tujuan akhir dari ini adalah tentunya kita ingin membentuk siswa itu menjadi pelajar dengan profil Pancasila. 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasannya kita pembelajaran itu harus berpihak kepada anak, harus berpihak kepada siswa, dan tugas kita sebagai guru adalah menuntun. Tidak bisa melakukan pemaksaan, tetapi menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak tersebut. Karena kita yakin bahwa setiap anak itu pasti memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Di sini seorang guru penggerak harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh dan kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang pertama, nilai guru penggerak itu berpihak kepada murid. Jadi kita harus memikirkan suatu metode pembelajaran yang harus berpihak kepada murid, mengajak anak untuk berdiskusi. Kemudian meminta anak untuk menampilkan hasil diskusinya di depan. Kemudian seorang guru itu dia harus mandiri. Kita tidak bisa mengharapkan pelatihan dengan hanya menunggu perintah dari
Ya, sebelum saya menutup sesi ini, apakah dari Bapak Ibu ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, silakan. Memeka, Mumartinya. Biar nggak usah pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan yang sudah Ibu Dewi paparkan tadi, menurut Ibu Dewi, dari ketiga jenis motivasi tersebut, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah kita? Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Eka. Ibu Eka tadi bertanya, kira-kira motivasi apa yang paling banyak ya yang ada di sekolah kita. Saya ngambil contoh di kelas 6. Motivasi yang paling mendominasi di kelas 6 itu adalah motivasi karena takut akan hukuman dan mengharapkan imbalan. Jadi, anak itu mengerjakan sesuatu karena takut dimarahi oleh gurunya. Jadi bukan karena dia sadar, misalnya ada PR, bukan karena dia sadar itu harus dikerjakan, tapi karena takut besok dihukum. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mengharapkan imbalan, mengharapkan penghargaan ataupun pujian. Jadi mengerjakan PR itu misalnya, oh biar saya besok dipuji sama ibu guru, saya termasuk orang yang mengerjakan PR. Jadi kalau untuk di kelas 6, kalau di kelas saya itu motivasinya karena takut dihukum, dan yang kedua karena ingin mendapatkan pujian ataupun imbalan. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa cukup sampai di sini saya menyampaikan hasil diseminasi dari budaya positif sebagai salah satu tadi pengelolaan